Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, pembinaan untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami dari kelompok A, yaitu Ibu Yunita, SPD, dari SD Negeri 050695 Batang Serangan, dan Ibu Salimah, SPDI, dari SD Negeri 05811 3 Sampan Getek. Kami akan menampilkan hasil dari praktik coaching dengan alur Tirta. Berikut adalah Ibu Fasilitator yang sudah membersamai kami dalam program Guru Penggerak ini, Ibu Herta Sialagan SPDMM, dan pengajar praktik, Bapak Suprapto SPD. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu konsep coaching secara umum. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coach Grant 1999. Sedangkan Whitmore 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Adapun keterampilan yang harus dimiliki saat coaching adalah 1. Mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Dalam hal ini seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hasil mendengarkan aktif, menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. 2. Membantu coach, membuat coach mengingat, merenung dan merangkai fakta, sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. 3. Bersifat terbuka dan eksploratif, struktur kalimat terbuka, membuat coach harus menjawab sambil berpikir. 4. Diajukan di momen yang tepat. Tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang coach sudah siap memprosesnya. Alur Tirta. Sebelum membahas dan memberikan contoh alur yang spesifik dari setiap percakapan coaching di atas, kami perkenalkan acuan umum, sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan 1, Goal, tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Tahapan 2, Reality, hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Tahapan 3, Option, pilihan, coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Tahapan 4, Will, keinginan untuk maju, komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Berikut adalah video praktik coaching dengan teman CCP saya, Ibu Salimah. Di sini saya sebagai coach dan Ibu Salimah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ngomongnya. Iya, udah deket kali pun kayak di pangku ini. Oke, Bu. Ya, mulai. Ya. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Sal. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Sal hari ini? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Ada apa, Bu Sal? Sepertinya ada hal yang penting yang harus diobrolkan ya? Iya, ini mohon maaf dulu lah ya. Bu Yun hari ini sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh, enggak, Bu Sal. Hari ini saya sedang santai kok. Memang ada apa ya, Bu? Iya gini, maaf ya.
Bu Yun, saya mau ngobrol sebentar, 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung, Bu. Mungkin dengan ngobrol sama Ibu, ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh iya Bu, apa tujuan dari obrolan kita ini Bu? Eh, dari obrolan ini, saya ingin mendapat ide, Bu. Ide atau solusi, saran, masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Sal ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang dialami. Memangnya masalah Bu Sal apa Bu? Iya, ini banyak masalah ini, Bu. Betul, Bu. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini. Kayaknya berbeda kali dari tahun yang sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan. Antara anak perempuan masih ada pemisah saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Saya jadi bingung ini Bu I. Oke, dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya Bu? Iya Bu Yun, betul Bu. Oh oke. Iya, tadi kan Bu Sal mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Sal, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana sih Bu Sal? Iya, ini gini, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Bu Yun. Oh gitu ya. Nah ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Sal lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas Bu Sal? Gini, Bu, sebenarnya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama bersama Bu Yun. Oh gitu ya. Jadi Bu Sal sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum seperti dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Sal saat ini, Bu? Gini, sebenarnya kalau posisi saya sekarang di skala 5. Oh, jadi yang Bu Sal inginkan itu sebenarnya ada di posisi berapa, Bu? Ya, sebenarnya sih inginnya paling tidak di posisi 9, Bu Yun. Oke. Kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain dong ya. Nah, kira-kira apa cara lain Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya, gini Bu Yun. Mungkin saya akan memotivasi murid sebelum pembelajaran. Nah, kemudian lagi Bu, saat pembelajaran penilaian sikap, itu saya tekankan lagi tuh Bu. Dan di akhir kegiatan refleksi, saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, Bu. Itu kan pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, Bu, bagaimana, Bu? Oh iya gini Bu Yun, kalau di luar pembelajaran mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering saya mengadakan yaitu permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa, Bu Sal. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Sal? Nah, gini Bu Yun, rencana saya yaitu saya akan memasukkan motivasi atau semangat sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya informasikan ke anak bahwasanya bahwa bersikap
sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian kalau di akhirnya saya buat ada refleksi, Bu. Nah, tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melatih kerjasama kekompakan. Nah, itu Bu Yun. Oh, oke, Bu. Nah, kira-kira Bu, berapa jangka waktu yang akan dilaksanakan, Bu? Nah, ini saya lakukan ini, Bu. Saya lakukan ini, Bu, kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oke, Bu. Apa komitmen Ibu Sal terhadap rencana aksi tersebut, Bu Sal? Nah, gini, saya akan membuat RPP. Nah, itu yang saya titik beratkan, yaitu menitik beratkan metode diskusi, Bu. Dengan penilaian diutamakan yaitu pada penilaian sikap. Setelah itu berikutnya keterampilan dan penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Yaitu diawali dengan memberikan motivasi atau semangat minimal dalam waktu sampai 2 minggu ke depan. Setelah itu kemudian kegiatan di luar pembelajaran ada permainan. Nah, ini saya buat tujuannya untuk apa? Itu untuk melatih kebersamaan beregu. Oke, Bu Sal. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Sal merencanakan pembuatan RPP, Bu Sal? Nah, ini gini dia. Pertama nanti saya buat sendiri dulu. Kemudian saya minta untuk ditelaah oleh teman-teman sejawat. Kemudian barangkali dari RPP saya itu ada yang perlu direvisi, Bu. Ya. Sip, Bu. Mantap. Nah, menurut Bu, didapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu Sal? Nah, inilah ya, saya sudah mendapatkan dari percakapan kita, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa kerjasama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, Bu Sal sudah dapat mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Sal akan membuahkan hasil ya. Jangan lupa Bu untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain ya Bu Sal. Terima kasih ya Bu Yun sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi yang saya alami. Sama-sama Bu Sal. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam. Dan berikut ini adalah refleksi diri dari saya sebagai coach dan umpan balik dari Ibu Salimah sebagai coach. Apa yang sudah berjalan baik? Yang sudah berjalan baik adalah terjadinya interaksi antar coach dan coachee serta alur tirta jelas. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan kepada coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk di dalam kondisi presence, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya, agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah terus berlatih untuk mengcoaching, agar dapat memberikan pertanyaan yang bermutu. Demikianlah video praktik coaching kami. Terima kasih. Salam, guru penggerak.